Jadi kesalahannya apa? Tidak mendaftar. Tolong tanya lagi sama mereka dulu, di dunia daftarnya sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Ya mintalah sama Tuhan Yesus itu. Dicarilah Nabi Isa ya. Kata Nabi Isa, saya bukan Tuhan. Saya tidak dapat memberi surga, surga milik Allah. Kamu dulu daftarnya mana? Saya mendaftar atas nama kemanusiaan, humanisme. Banyak orang sekarang beramal, berbuat atas nama kemanusiaan saja. Humanisme. Ya kalau begitu mintalah pahalanya, balasannya kepada manusia. Kan manusia sudah beri di dunia. Namamu sudah diabadikan, dihormati, dikenang, diperingati. Bahkan sebagian dikasih hadiah Nobel. Nah sudah. Tapi di akhirat, nah nggak terdaftar. Kalau mereka minta kepadaku, pasti aku beri. Oh jangankan yang besar-besar itu, yang kecil-kecil saja aku beri kok. Menyingkirkan duri dari jalan aja dapat pahala. Bahkan senyum-senyum saja sudah dapat pahala, tapi senyumnya atas namaku. Kan begitu ya. Tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyum saja itu sudah sedekah. Baca Allahu Akbar, baca la ilaha illallah, baca subhanallah. Jadi ada juga yang ke kiri, perkawinan beda agama boleh, tidak ada masalah. Jadi kalau ada orang perempuan muslimah terus pacaran dengan laki-laki non muslim, lapor sama ustadz, lalu ustadznya bilang nggak boleh, haram. Nah, lalu yang perempuan mengatakan ustadznya itu kejam, memisahkan orang yang sudah jatuh cinta. Saya yakin yang di atas sana pasti ngerti. Nah, nggak tahu di atas itu cicak apa lampu. Artis-artis di TV kan suka bilang begitu. Yang di atas sana. Saya mau nanya yang di atas mana? Yang di atas itu yang mana? Kalau yang di atas maksudnya Allah, Allah sudah turunkan firman-Nya. Baca dalam Al-Quran, sudah dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau maksudnya itu Nabi, sudah dilarang oleh Nabi. Lalu atas mana lagi yang mau dia tanya? Tapi lumayan lah, masih suka nunjuk atas ya. Saya terserah yang di atas saja. Kalau ada yang kumpul kebo, ditanya wartawan, kabarnya Anda kumpul kebo ya? Saya tidak mau munafik. Iya. Jadi kalau dia berzina, kumpul kebo, kalau dia bantah namanya munafik. Jadi saya tidak mau munafik, mau kafir aja sekalian. Kan bedanya cuma 3, tidak mau munafik, kafir, apa mukmin. Kalau mukmin dia hentikan kumpul kebo itu, menikah dia. Tapi kalau kumpul kebo terang-terangan dan mengaku, itulah kafir. Kalau sembunyi-sembunyi, itulah munafik. Tawazun, tawassut, jalan tengah. Juga dipahami sebagai tawazun. Wasata itu artinya tawazun, equilibrium, seimbang, proporsional. Kita harus menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara al-umur ad-dunyawiyah wal umur al-ukhrawiyah. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, sekarang ini kita di dunia apa di akhirat? Di dunia. Ada yang sudah merasa di akhirat? Makanya di Muhammadiyah ditegaskan muamalat duniawiyah, karena ada yang masih di dunia tapi merasa sudah di akhirat. Enggak, ini belum akhirat. Belum ada akhirat. Dunia itu di sini, kini. Di sini, kini itu dunia. Akhirat di sana, nanti. Tapi umur ukhrawiyah sudah ada. Jadi akhiratnya belum ada. Tapi umur ukhrawiyah itu sudah ada di dunia ini. Ada umur duniawiyah dan ada umur ukhrawiyah. Di dunia dua-duanya. Tetapi beradanya kita masih di dunia.
Lalu bagaimana kita membedakan mana yang dunia, mana akhirat ini? Salat berjamaah di masjid itu dunia apa akhirat? Datang ke masjid berjamaah seperti sekarang ini dengan pengajian, ini ukhrawi apa duniawi? Kok nggak jawab? Ukhrawi apa duniawi? Yang sekarang ini agak ragu-ragu. Kalau begitu sebelum bertanya saya jelaskan dulu lah, baru nanti setelah dijelaskan saya tanya. Ya, yang dimaksud dengan umur duniawi itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini dan kita harapkan hasil utamanya di dunia juga. Itu namanya duniawi. Bapak buka toko jualan, pingin pahala apa pingin untung? Mana yang pedagang? Pengen pahala apa pengen untung? Satu aja, nomor satu dulu. Nomor satu, pahala apa untung? Untung. Itu jujur. Buka toko itu nomor satu untung, nomor dua baru pahala. Kalau nomor satu pahala, datang aja lah ke masjid zikir, pahalanya lebih mudah, lebih banyak. Bekerja di kantor itu apa yang diinginkan? Ibadah apa cari nafkah? Waktu saya di Jogja di Universitas Ahmad Dahlan mewawancarai calon dosen, karena saya merangkap juga sebagai ketua Badan Pembina Harian, saya tanya, apa motif Anda melamar jadi dosen UAG? Wah, karena tahu yang wawancara ini Ustadz yang menyesuaikan diri untuk ibadah Pak. Baik, saudara, kami terima, tapi tidak kami bayar gajinya. Bersedia? Ah, jangan Pak. Nah, makanya jujur sajalah. Coba diulang lagi. Saudara melamar di UAD ini untuk beribadah apa cari kerja? Cari kerja Pak. Kalau tidak digaji nggak mau Pak. Ah, itu jujur. Nggak usah bergaya ibadah-ibadah lah. Kayak orang mau kawin lagi itu. Kawin satu lagi. Kenapa kawin lagi? Ikut sunnah. Saya bilang nggak usah pakai sunnah-sunnah lah. Kalau mau kawin, kawin aja. Kalau ikut sunnah nanti dibahas orang. Oh, sunnah apa? Ikut Nabi. Loh, Nabi kan setia dengan Khadijah. Berapa tahun Nabi setia dengan Khadijah? Sejak umur 25 sampai umur 50, 25 tahun Nabi monogami. Khadijah meninggal, 2 tahun Nabi nggak kawin. Habis itu baru Nabi menikah lagi dengan janda yang sudah tua. Habis itu baru menikah dengan Aisyah. Anda ikut sunnah Nabi yang mana? Nah, yang Isyahnya aja. Jadi, ini saya menikah lagi ini untuk kepentingan dakwah Pak. Dakwah apa? Saya bilang. Dakwah bahwa poligami itu tidak selamanya salah. Dibantah orang juga. Apakah itu sudah menjadi prioritas? Banyak dakwah lain. Jadi gimana Pak? Kalau mau menikah, ditanya orang, kenapa Anda menikah lagi? Saya kepingin. Ya sudah, orang tidak bisa bantah. Orang namanya juga kepingin, ya terserah. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, hasil utamanya kita inginkan di dunia juga, itu namanya duniawi. Tapi segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, hasil utama di akhirat nanti, itu namanya ukhrawi. Hasil utama dari sholat itu yang kita inginkan pahala, bukan sehat. Hasil utama dari puasa itu pahala, bukan sehat. Nah, di mana letak keseimbangannya? Letak keseimbangannya adalah tatkala kita mengerjakan hal-hal yang sifat duniawi, ukhrawinya jangan hilang. Jadi kalau buka toko jangan cuma cari untung, tapi juga ada nilai ibadahnya. Kalau bekerja di kampus, di kantor, jangan cuma cari nafkah, tapi juga ada nilai ibadahnya. Itu namanya dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Kalau dunia kerja saja, dunia saja dapat. Makanya
Makanya doanya harus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu juga salat. Hasil utama salat apa? Pahala. Dunianya apa? Nilai-nilai atau hikmah salat. Orang salat itu tidak pernah mengerjakan munkar, karena inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang salat itu paling bersih. Kalau tidak bersih tidak sah salatnya. Bersih hati dilambangkan dengan wudu. Bersih pakaian tidak boleh ada najisnya. Bersih tempat salat tidak boleh ada najisnya. Jadi siapa yang paling bersih adalah orang yang salat.